Sahabat sinema kita, kali ini saya akan membahas sebuah film komedi olahraga asal Rusia yang berjudul I Am Losing Weight, atau dalam terjemahan bebasnya, Saya Sedang Menurunkan Berat Badan. Perlu diingat, ulasan ini mengandung spoiler. Jika kamu belum menonton filmnya, pastikan siap mental sebelum lanjut ya. Selamat menyimak dan jaga dirimu selalu. Kisah ini dimulai di kota Nizhny Novgorod, Rusia. Tokoh utama kita adalah Anya, seorang wanita berusia 20-an yang hidup bersama pacarnya, Zhenya, seorang binaragawan sekaligus pelatih renang. Anya bekerja di sebuah toko roti, pekerjaan yang setiap harinya membuatnya dikelilingi oleh makanan lezat, godaan yang sulit dihindari. Saat mereka pertama kali berpacaran, Anya memiliki tubuh langsing dan proporsional. Namun, seiring waktu, berat badannya bertambah cukup signifikan. Suatu hari, mereka diundang ke pesta pernikahan teman. Anya mencoba mengenakan kembali pakaian lamanya, tapi ternyata semuanya sudah tidak muat. Ia mencoba menghibur diri, berpikir bahwa tak seorang pun akan memperhatikan perubahan tubuhnya. Namun kenyataannya, perubahan itu cukup mencolok, dan Zhenya pun menyadarinya, meski memilih untuk tidak berkomentar karena tahu betapa sensitifnya topik tersebut bagi Anya. Setelah mencoba beberapa pakaian, bahkan merobek beberapa di antaranya, akhirnya Anya menemukan satu gaun yang masih bisa dikenakan. Ia bersiap dengan penuh semangat. Namun, saat Zhenya melihatnya, ekspresi wajahnya jelas menunjukkan keterkejutan dan kekecewaan. Di matanya, Anya bukan lagi gadis ramping yang dulu ia kenal. Ia merasa tak nyaman jika harus datang ke pesta bersama Anya, terutama karena pesta itu akan dihadiri banyak rekan dari dunia kebugaran. Zhenya pun memberikan isyarat halus agar Anya tinggal di rumah. Dengan tenang, Anya menuruti keinginannya. Ia berkata bahwa ia lebih memilih tinggal di rumah dan memesan pizza saja. Meski Anya mengajaknya tetap di rumah bersama, Zhenya bersikeras pergi dan berjanji akan segera kembali setelah memberi ucapan selamat kepada pengantin. Sebelum pergi, ia sempat mengangkat Anya dan menempatkannya di atas meja, namun menolak ciuman darinya, seolah ada jarak emosional yang tak bisa lagi disembunyikan. Anya sebenarnya menangkap isyarat halus dari Zhenya, tapi ia pura-pura tak peduli dan menyembunyikan rasa sakit di hatinya. Begitu Zhenya pergi ke pesta, Anya berganti pakaian ke sesuatu yang lebih nyaman. Ia lalu menimbang berat badannya. Angka di timbangan menunjukkan 76 kg. Meski ia sering mengeluhkan kenaikan berat badannya, upaya yang dilakukannya selama ini hanya sebatas minum segelas air setelah mengucapkan afirmasi harian. Tidak ada tindakan nyata. Malam itu, Anya memasak makanan goreng dan bersantai sambil menjelajahi internet, menunggu Zhenya pulang. Saat sedang bermain ponsel, ia membuka media sosial dan menemukan foto-foto pesta pernikahan yang dihadiri Zhenya. Ia memperbesar salah satu foto grup dan merasa gusar ketika melihat betapa ramping dan bugar para perempuan yang berada di sekeliling pacarnya. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak membandingkan dirinya dengan mereka. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika ia menemukan foto Zhenya bersama seorang perempuan lain. Saat membuka profil perempuan tersebut, ia terkejut melihat sebuah video bumerang. Perempuan itu mencium pipi Zhenya dengan santai, seolah mereka pasangan. Video itu cukup untuk membakar emosi Anya. Ia segera berdandan, mengenakan pakaian terbaik, merias wajahnya, dan menelepon sahabatnya Natasha untuk menjemputnya. Natasha menyadari bahwa Anya telah bertambah berat badan, tetapi tetap memujinya dengan tulus. Ia memegang wajah Anya, menyemangatinya agar percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Sesampainya di pesta, Anya langsung melihat Zhenya tengah berdansa dengan perempuan yang ada di video tadi. Mereka terlihat terlalu dekat, terlalu akrab. Cemburu mulai menguasainya. Tanpa pikir panjang, Anya masuk di antara mereka dan memutuskan momen tersebut. Zhenya terlihat terkejut, tapi tetap menari seolah tak terjadi apa-apa. Sementara itu, perempuan yang bersamanya merasa risih dan pergi dengan tatapan sinis. Beberapa saat kemudian, Anya dan Zhenya duduk bersama. Dalam suasana tegang, Anya mulai makan sambil memberanikan diri bertanya kenapa Zhenya berdansa begitu dekat dengan perempuan lain. Zhenya mencoba mengelak, mengatakan bahwa itu hanya bagian dari tarian kelompok. Tapi ketika Anya terus mendesaknya, Zhenya meledak. Ia mengaku bahwa ia sudah tidak mencintainya lagi.
Ia berkata bahwa Anya tidak melakukan apapun selain makan dan sekarang hanya menjadi beban dalam hidupnya. Air mata mengalir di wajah Anya. Namun sebelum mereka sempat melanjutkan percakapan itu, pasangan pengantin baru datang menyapa mereka. Dengan senyum palsu, Anya berusaha menyembunyikan luka di hatinya. Tapi senyum itu langsung menghilang ketika sang pengantin wanita, tanpa sadar, bertanya apakah Anya sedang hamil. Momen itu menjadi pukulan terakhir. Setelah itu, Zhenya mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkannya begitu saja. Dalam adegan selanjutnya, Anya tampak duduk di dalam bus, wajahnya dibanjiri air mata. Ia menangis tanpa peduli tatapan orang-orang di sekitarnya. Hatinya remuk, dan ia tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Setibanya di rumah ibunya, ia langsung berjalan masuk, menemukan sang ibu sedang berbincang dengan seorang pria, teman kencan barunya. Sang ibu langsung menyadari ada yang tidak beres. Dengan pengertian, ia keluar ruangan untuk memberi mereka privasi. Anya, dengan suara bergetar, mengatakan bahwa Zhenya telah memutuskan hubungan mereka hanya karena berat badannya. Sang ibu mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa Anya tidak gemuk, hanya bertulang besar, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Namun bukannya merasa terhibur, komentar itu justru membuat Anya merasa lebih buruk, seolah-olah tubuhnya adalah masalah yang tak bisa diselesaikan. Malam itu, Anya tidur di sofa ibunya. Ia menatap ponselnya, menelusuri foto-foto masa lalu bersama Zhenya. Tak sengaja, ia menemukan foto dirinya sendiri dari beberapa bulan sebelumnya. Ia memperbesar gambar, memperhatikan tubuhnya, dan hatinya hancur melihat betapa banyak perubahan yang terjadi. Ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Keesokan paginya, Natasha menelepon dan memintanya datang. Anya pun berpindah ke rumah Natasha dan beristirahat di balkon, mengeluhkan perpisahan yang menyakitkan. Ternyata malam sebelumnya Zhenya telah datang untuk mengembalikan semua barang-barangnya. Natasha yang peduli mengajaknya tinggal sementara bersama dia dan suaminya, Dimas, sampai Anya bisa menemukan tempat tinggal sendiri. Natasha berusaha menghibur sahabatnya, tapi Anya tidak ingin dihibur. Ia hanya ingin menangis, mengeluh, dan menyuarakan kemarahannya pada Zhenya, mantan pacar yang menyebalkan, yang anehnya masih ingin ia temui lagi. Bahkan Dimas pun mencoba mencairkan suasana. Ia mengatakan bahwa Anya adalah gadis terseksi di kota, tapi kata-kata itu tak mampu menyentuh perasaannya. Anya tetap berada di balkon, larut dalam kesedihan. Keesokan paginya, Natasha duduk di samping Anya dan bercerita tentang seorang temannya yang pernah mengalami hal serupa. Teman itu ditinggal kekasih hanya karena tubuhnya mulai berisi. Tapi alih-alih terus bersedih dan mengasihani diri sendiri, ia memilih untuk bangkit. Ia mendaftar ke pusat kebugaran dan hanya dalam waktu sebulan, tubuhnya berubah drastis. Mantan kekasihnya yang dulu meninggalkannya malah menyesal dan mencoba kembali, bahkan memenuhi kantornya dengan bunga. Cerita itu menggantung di udara, menyiratkan bahwa Anya pun punya pilihan yang sama, tetap terpuruk, atau mulai bangkit dan membuktikan bahwa ia pantas dicintai, terutama oleh dirinya sendiri. Ketika Anya mengeluhkan bahwa ia tidak memiliki cukup uang untuk bergabung dengan pusat kebugaran, Natasha dengan sigap memberi solusi cerdas. Manfaatkan semua program uji coba gratis yang ditawarkan pusat kebugaran di kota. Dengan begitu, Anya bisa berolahraga tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Keesokan paginya, Anya memulai harinya dengan semangat baru. Ia mengucapkan afirmasi positif di depan cermin, meneguk segelas air putih, lalu berangkat ke gym untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Namun, semangat itu segera diuji. Ia butuh waktu lama untuk memahami cara menggunakan alat-alat fitness dan bahkan terjatuh beberapa kali dari treadmill. Meski berusaha keras, semua itu seakan sia-sia. Hanya 1 jam kemudian, ia sudah duduk di sebuah restoran dengan sepiring penuh makanan di depannya. Natasha, yang kebetulan bekerja di restoran itu, melihatnya dan kecewa. Ia membuang makanan Anya dan menegurnya dengan serius. Menurutnya, Anya harus lebih bertekad. Komitmen tak bisa hanya bertahan 2 jam. Setelah kembali ke rumah, Anya mencoba cara-cara aneh demi menurunkan berat badan. Ia mengoleskan pelembab ke seluruh tubuhnya dan membungkus dirinya dengan plastik cling wrap, berharap trik itu bisa membakar beberapa kilogram. Ironisnya, ia melakukan itu sambil menyantap sekantong keripik. Tengah malam, rasa lapar menggoda. Ia mengendap-endap ke dapur untuk mencuri makanan dari kulkas, tapi aksinya dipergoki Natasha.
Rasa malu membuatnya bertekad, besok ia akan benar-benar mulai hidup sehat. Namun, itu jauh lebih sulit dari yang ia kira. Ia bekerja di toko roti, dikelilingi aroma manis dan godaan tiada henti. Saat sedang menghias kue, tanpa sadar ia menjilat sedikit lapisan gula dari jarinya. Merasa bersalah, ia langsung menjatuhkan diri dan melakukan 10 squat sebagai hukuman. Sepanjang hari, makanan seolah memanggil namanya. Godaan datang dari segala arah. Di satu titik, ia ditinggal sendiri bersama sebuah kue utuh. Ia menatapnya, mencoba meyakinkan diri untuk tidak menyentuhnya. Tapi setelah beberapa menit mondar-mandir, bahkan hampir menjatuhkan rak pajangan, akhirnya ia menyerah dan melahap setengah kue dalam sekali duduk. Anya mulai menyadari bahwa dirinya memiliki masalah serius. Ia pun mencari kelompok pendukung untuk orang-orang yang mengalami gangguan makan kompulsif dan memutuskan untuk mengikuti salah satu pertemuan. Di tengah-tengah kelompok perempuan itu, ada satu pria bernama Kolya, seorang lajang yang tampak apa adanya. Saat memperkenalkan diri, Anya berbohong. Ia mengaku bernama Angela dan mengatakan bahwa dirinya bukan penderita gangguan makan, melainkan seorang jurnalis yang sedang menulis artikel investigasi tentang topik tersebut. Para anggota kelompok mencoba berdamai dengan kenyataan bahwa mereka memiliki masalah, meski beberapa masih dalam penyangkalan. Kolya tiba-tiba meledak. Dengan lantang, ia menunjuk satu persatu anggota kelompok, menyebut mereka semua, termasuk dirinya sendiri, gemuk. Lalu ia menatap Anya dan menyebut kebohongannya. Menurut Kolya, jelas Anya tidak sedang menulis apapun. Ia hanya tak sanggup mengakui kenyataan bahwa ia pun memiliki masalah. Canggung dan malu, Anya pura-pura menerima telepon dan keluar dari ruangan. Namun Kolya mengikutinya. Kolya lalu mengajaknya ke restoran terdekat dan Anya setuju, bukan karena tertarik pada Kolya, tapi karena tak bisa menolak godaan makanan. Di sana, Kolya mengusulkan agar mereka saling menjadi sponsor kebugaran. Mereka akan berolahraga bersama, saling memberi laporan harian, meminta izin sebelum makan sesuatu, dan menjadi dukungan emosional satu sama lain. Anya ragu dengan niat Kolya, tapi tak melihat ada ruginya mencoba. Mulai hari berikutnya, mereka rutin jogging di taman setiap pagi. Awalnya Anya enggan dan canggung, namun seiring waktu, ia mulai melihat sisi lain dari Kolya. Ia menyadari bahwa Kolya adalah orang yang tulus, tak malu menunjukkan bentuk tubuhnya, dan membuat Anya merasa lebih nyaman dengan tubuhnya sendiri. Kebersamaan mereka memberi kekuatan. Mereka saling berbicara sebelum makan, saling memahami karena mereka mengalami perjuangan yang sama. Perlahan, Anya mulai kehilangan berat badan. Namun, rasa percaya dirinya goyah ketika ia menghadiri sebuah pesta kolam renang dan melihat gadis-gadis kurus tampil menawan. Perasaan minder itu kembali menghantuinya. Saat Anya merasa putus asa, Kolya selalu hadir. Mereka punya cara unik untuk melepaskan stres, berteriak sekeras-kerasnya di ruang terbuka. Tapi di balik hubungan itu, Anya masih mengharapkan satu hal, pengakuan dari Zenya, pria yang dulu menyakitinya. Harapan itu menimbulkan kecemburuan dalam diri Kolya. Dalam waktu 1,5 bulan, Anya berhasil menurunkan berat badannya hingga 10 kilogram. Ia merasa cukup percaya diri untuk menemui Zenya kembali. Ia membeli baju renang baru dan menyusun rencana. Ia pura-pura menabrak Zenya di kolam renang tempatnya bekerja sebagai instruktur. Zenya terkejut melihat perubahan Anya, dan mereka mulai berbincang santai, lalu bermain-main di air seperti teman lama yang akrab. Namun, suasana mendadak berubah saat seorang wanita datang dan memperkenalkan dirinya sebagai pacar Zenya, wanita yang sama, dari pesta pernikahan itu. Hati Anya kembali hancur. Ia menghabiskan malam itu dengan berpesta dan minum untuk melupakan rasa sakitnya. Keesokan paginya, ia terbangun dalam keadaan telanjang di tempat tidur Kolya. Terkejut dan bingung, Anya segera bertanya apa yang terjadi. Kolya menenangkan hatinya. Ia bersumpah tidak melihat Anya telanjang. Sebuah kilas balik memperlihatkan kejadian malam itu. Anya hampir pulang bersama pria asing dalam keadaan mabuk, tapi Kolya datang tepat waktu untuk mencegahnya. Dalam proses itu, Kolya bahkan sempat dipukul oleh pria itu demi menyelamatkan Anya. Setelah mengalami pagi yang membingungkan, Anya memutuskan untuk mengunjungi ibunya dan menceritakan semua yang terjadi.
Sang ibu menduga bahwa Anya masih menyimpan luka lama dari masa kecil, terutama karena ditinggalkan oleh ayahnya. Trauma. Itulah yang membuat Anya mencari validasi dari Zenya, meskipun pria itu tidak pernah benar-benar memperlakukannya dengan baik. Mendengar penjelasan ibunya, Anya mulai memahami akar dari perasaannya selama ini. Keesokan harinya, Anya memutuskan untuk menghadapi masa lalunya dengan menemui sang ayah, Sergei. Dia meminta Kolya untuk menemaninya dan menjadi sopir dalam perjalanan panjang selama 5 jam itu. Sepanjang perjalanan, Kolya beberapa kali menunjukkan ketertarikannya, mencoba lebih dekat dengannya, tapi Anya tampaknya belum peka terhadap perhatian yang diberikan. Mereka tiba di rumah kayu sederhana tempat Sergei tinggal bersama pasangannya. Anya langsung menanyakan mengapa sang ayah tak pernah hadir dalam hidupnya. Sergei dengan tenang mengingatkan bahwa ia pernah datang di hari ulang tahunnya membawa hadiah, namun hanya disambut dengan jari tengah dari balik jendela. Malam harinya, Anya tanpa sengaja menjatuhkan lilin yang menyebabkan kebakaran kecil di rumah kayu itu. Alih-alih khawatir akan keselamatannya, Sergei justru memarahinya karena telah merusak rumah. Dengan hati yang hancur, Anya dan Kolya kembali pulang. Sebelum berpisah, Anya mencium hidung Kolya secara spontan, sebuah isyarat kecil yang membuat hati Kolya melambung. Dalam perjalanan pulang, dia begitu bahagia hingga menukar jam tangannya demi membeli bunga untuk Anya. Namun, sesampainya di rumah Anya, Kolya menyaksikan hal yang mengecewakan. Zenya datang, meminta maaf, dan setelah berbincang, mereka berakhir di ranjang yang sama. Kolya hanya bisa pergi dalam diam, membawa bunga yang tak sempat diberi. Keesokan paginya, Zenya memuji penampilan Anya yang kini tampak lebih menarik dibanding sebulan lalu. Ucapan itu membuat Anya tersadar. Ia tidak ingin hidup dalam hubungan yang rapuh dan penuh ketidakpastian, di mana dia selalu takut akan ditinggalkan. Mereka pun bertengkar lagi, dan Zenya memilih pergi. Malam itu, Anya mencoba mencari ketenangan dan mendatangi rumah Kolya. Tapi kali ini Kolya tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dengan datar, ia memberinya sebuah apel dan berkata bahwa hubungan mereka sebagai sponsor kebugaran telah selesai, karena Anya telah mencapai tujuannya menurunkan berat badan. Bagi Kolya, mungkin itulah akhir dari sesuatu yang selama ini dia harapkan bisa menjadi lebih dari sekadar pertemanan. Keesokan paginya, Anya pergi ke rumah Natasha. Namun, tak ada yang membukakan pintu. Dengan nekat, ia memanjat melalui jendela dan pipa dari rumah tetangga demi bisa masuk ke dalam. Di dalam rumah, ia mendapati Natasha sedang bertengkar hebat dengan suaminya. Setelah pertengkaran itu, sang suami pergi meninggalkannya. Anya dan Natasha akhirnya duduk dan berbincang panjang. Percakapan mereka membuat suasana menjadi lebih ringan dan keduanya merasa jauh lebih baik. Hubungan mereka kembali hangat seperti sebelumnya. Keesokan harinya, Sergei datang menemui Anya. Ia meminta maaf karena telah menjadi ayah yang gagal. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka berdansa bersama, seperti yang sering mereka lakukan saat Anya masih kecil. Momen itu menjadi awal dari rekonsiliasi yang tulus di antara mereka. Dengan hati yang lebih tenang, Anya pergi ke acara maraton kebugaran untuk menemui Kolya. Saat menemukannya sedang minum minuman dingin, Anya langsung merebut dan membuangnya, menunjukkan ketegasan bahwa dia masih menganggap Kolya sebagai sponsornya. Ia menegaskan bahwa karena berat badannya belum turun sepenuhnya, Kolya masih bertanggung jawab membantunya. Apapun yang terjadi, mereka pun ikut serta dalam maraton bersama. Dengan semangat dan kekuatan penuh, mereka menyelesaikan lomba hingga garis akhir. Di penghujung acara, Kolya akhirnya memberanikan diri untuk mencium Anya. Momen itu membuka mata Anya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari penampilan fisik yang sempurna, melainkan dari penerimaan diri sepenuhnya. Seperti Kolya, yang selalu berusaha hidup sehat tanpa pernah merasa malu dengan penampilannya. Anya pun bertekad untuk belajar mencintai dirinya sendiri, apa adanya.